Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari respirasi aerobik, tepatnya adalah tahap sistem transport elektron. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mempelajari sistem transport elektron, ada baiknya kita mengingat kembali tahap-tahap respirasi aerobik. Tahap respirasi aerobik ada 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs sudah saya bahas pada konten video saya sebelumnya. Nah, sistem transport elektron berlangsung pada mitokondria. Tepatnya adalah pada membran dalam mitokondria. Nah, pada sel prokariotik karena tidak memiliki mitokondria, maka sistem transport elektron berlangsung pada membran plasma. Karena sistem transport elektron merupakan tahap yang terakhir yang terjadi setelah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, maka mari kita ingat kembali apa itu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Glikolisis adalah reaksi pemecahan atau penguraian satu molekul glukosa dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat masing-masing dengan 3 atom karbon. Reaksi ini terjadinya adalah pada sitosol dan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif adalah suatu reaksi perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A yang berlangsung pada matriks mitokondria, yang mana dalam reaksi ini dihasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Ingat bahwa asetil koenzim A memiliki karbon sebanyak 2. Selanjutnya, tahap siklus Krebs itu merupakan suatu tahap di mana asetil koenzim A diubah menjadi berbagai macam senyawa antara, yang mana dalam siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Siklus Krebs terjadinya adalah pada matriks mitokondria. Nah, dapat kita lihat bahwa pada ketiga tahap respirasi aerobik ini ada dihasilkan NADH dan FADH2. Di mana kedua macam senyawa ini merupakan senyawa yang membawa elektron. Elektron yang dibawa oleh kedua senyawa ini selanjutnya akan ditransfer untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP pada tahapan sistem transport elektron. Nah, karena sistem transport elektron terjadi pada membran dalam mitokondria, sel eukariotik maupun membran plasma sel prokariotik, maka jika membran kita perbesar, maka tampaklah struktur membran tempat terjadinya transport elektron seperti ini. Ini adalah fosfolipid bilayer, ini adalah kompleks protein 1, ini adalah kompleks protein 2, ini adalah koenzim Q, kemudian ini adalah kompleks protein 3, ini adalah sitokrom C, kemudian ini adalah kompleks protein 4, dan ini adalah ATP sintase. Selanjutnya, daerah ini merupakan ruang intermembran. Artinya ruang yang terletak antara membran luar dan membran dalam pada mitokondria. Nah, yang ini adalah membran dalam mitokondria. Nah, sedangkan ruangan yang ini adalah merupakan daerah matriks. Pada matriks terdapat ion H+, dan pada ruang intermembran juga terdapat ion H+. Nah, sistem transport elektron diawali dengan lepasnya elektron
dari NADH sehingga NADH berubah menjadi NAD+. Elektron yang telah dilepaskan oleh NADH selanjutnya ditransfer menuju koenzim Q melalui kompleks protein 1. Ketika elektron melintasi kompleks protein 1, maka H+ dari matriks akan berpindah menuju ke ruang intermembran. Selanjutnya, elektron yang telah berada pada koenzim Q ditransfer menuju sitokrom C melalui kompleks protein 3. Saat elektron melintasi kompleks protein 3, maka H+ dari matriks akan berpindah juga menuju ke ruang intermembran. Elektron yang telah berada pada sitokrom C selanjutnya ditransfer kembali ke matriks melalui kompleks protein 4. Nah, elektron yang telah sampai di matriks selanjutnya diikat oleh akseptor elektron terakhirnya yaitu oksigen, yang kemudian bereaksi juga dengan H+ sehingga terbentuklah H2O. Oleh sebab itu, maka saat bernapas selain kita melepaskan CO2, kita juga melepaskan H2O. Nah, saat elektron melintasi kompleks protein 4, maka H+ dari matriks juga akan berpindah ke ruang intermembran. Akibatnya, konsentrasi H+ pada ruang intermembran menjadi lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi H+ pada matriks. Sehingga, untuk menyeimbangkan konsentrasi H+, maka H+ akan kembali menuju ke matriks melalui ATP sintase. Nah, saat satu kali ion H+ melewati ATP sintase, maka ATP sintase akan mengkatalis pengikatan fosfat inorganik ke ADP, sehingga ADP berubah menjadi ATP. Dan karena H+ yang melewati ATP sintase ada 3, maka setelah ketiga H+ melewati ATP sintase, terjadilah pengikatan fosfat inorganik oleh ADP sebanyak 3 kali sehingga terbentuklah 3 ATP. Dengan demikian, setiap satu kali NADH melepaskan elektronnya dan kemudian elektron tersebut ditransfer dalam sistem transfer elektron, maka akan dihasilkan energi sebanyak 3 ATP. Nah, sekarang beda halnya dengan FADH2. FADH2 ketika melepaskan elektron dan FADH2 berubah menjadi FAD, maka elektron yang dilepaskan tersebut akan langsung ditransfer menuju ke koenzim Q melalui kompleks protein 2. Selanjutnya, elektron yang telah berada pada koenzim Q ditransfer menuju ke sitokrom C melalui kompleks protein 3. Nah, ketika elektron melewati kompleks protein 3, maka H+ dari matriks akan berpindah menuju ke ruang intermembran. Elektron yang telah berada pada sitokrom C selanjutnya akan dikembalikan atau ditransfer ke matriks melalui kompleks protein 4. Nah, sebagaimana transfer elektron pada NADH, elektron yang telah sampai di matriks selanjutnya akan diterima oleh akseptor elektron terakhir yaitu oksigen yang kemudian bereaksi juga dengan H+ sehingga terbentuklah H2O. Sementara itu, ketika elektron melewati kompleks protein 4, maka H+ dari matriks akan berpindah menuju ke ruang intermembran. Nah, selanjutnya H+ untuk menyeimbangkan konsentrasi akan kembali ke matriks melalui ATP sintase. Sehingga ingat bahwa satu kali ion H+ melewati ATP sintase akan terjadi pengikatan fosfat inorganik ke ADP sehingga ADP berubah menjadi ATP. Dan karena H+ yang melintasi ATP sintase hanya 2,
maka setelah H+ melintasi ATP sintase, maka terjadilah 2 kali pengikatan fosfat inorganik ke ADP sehingga terbentuklah 2 ATP. Dengan demikian, setiap 1 kali FADH2 melepaskan elektronnya yang kemudian ditransfer dalam sistem transfer elektron, maka akan dihasilkan ATP sebesar 2 ATP. Apabila kita cermati, keseluruhan rangkaian peristiwa ini terdiri dari 2 macam rangkaian. Yang pertama yaitu peristiwa transfer elektron, di mana dalam peristiwa transfer elektron, elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 ditransfer ke sistem penerima elektron dan akhirnya diterima oleh akseptor elektron terakhir yaitu oksigen. Yang kedua yaitu terjadi peristiwa kemiosmosis. Peristiwa kemiosmosis itu merupakan suatu peristiwa di mana ion H+ menuruni gradien konsentrasi melalui ATP sintase, sehingga ATP sintase mengkatalis pengikatan fosfat inorganik ke ADP sehingga terbentuklah ATP. Nah, rangkaian peristiwa transfer elektron dan kemiosmosis ini dinamakan dengan fosforilasi oksidatif. Sekarang marilah kita hitung jumlah ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerobik. Pada glikolisis ada dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang dalam sistem transfer elektron diubah menjadi 6 ATP. Sedangkan pada dekarboksilasi oksidatif ada dihasilkan 2 NADH yang dalam sistem transfer elektron diubah menjadi 6 ATP. Selanjutnya, pada siklus Krebs ada dihasilkan 2 ATP dan kemudian dihasilkan 6 NADH yang dalam sistem transfer elektron diubah menjadi 18 ATP. Pada siklus Krebs juga ada dihasilkan 2 FADH2 yang dalam sistem transfer elektron diubah menjadi 4 ATP. Nah, maka total keseluruhan ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerobik adalah sebanyak 38 ATP. Namun ingat bahwa sistem transfer elektron pada sel prokaryotik terjadinya adalah pada membran plasma. Sedangkan sistem transfer elektron pada sel eukariotik terjadinya adalah pada membran dalam mitokondria. Nah, dengan demikian, NADH hasil glikolisis pada sel eukariotik yang berlangsungnya adalah di sitosol, agar elektronnya dapat ditransfer harus memasuki mitokondria. Masuknya NADH dari sitosol ke mitokondria membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Nah, sehingga jumlah total ATP dari respirasi aerobik pada sel eukariotik adalah 36 ATP. Ingat ya, 2 ATP yang lainnya digunakan untuk memindahkan NADH hasil glikolisis dari sitosol menuju ke mitokondria. Jika kita ringkas, maka respirasi aerobik memiliki persamaan reaksi seperti ini, di mana hasil penguraian satu molekul glukosa dengan akseptor elektron terakhir adalah oksigen, dihasilkan produk berupa karbon dioksida dan air, beserta energi sejumlah 38 ATP maupun 36 ATP tergantung pada sel apa respirasi aerobik itu terjadi. Nah, glukosa yang diuraikan dalam respirasi aerobik berasal dari makanan yang dimakan oleh organisme pemilik sel. Apabila organisme pemilik sel tidak makan, maka tidak akan ada molekul yang akan diuraikan dalam respirasi aerobik, sehingga tidak akan ada produk yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila organisme pemilik sel tetap makan, namun mengalami kesulitan bernapas sehingga tidak mendapatkan oksigen, maka ada 2 macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak dihasilkannya produk respirasi aerobik. Kemungkinan yang kedua yaitu terjadi respirasi anaerobik. Yang jelas, energi dalam bentuk ATP berfungsi untuk mempertahankan kehidupan sel
dan menjadi modal bagi sel untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan. Oleh sebab itu, jika jumlah ATP tidak mencukupi, lama-kelamaan dapat menyebabkan kematian sel yang berujung pada kematian organisme pemilik sel itu sendiri. Nah, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.